Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah, Mas Bedu. Ya. Mas Bedu pernah gak sih ngelihat seseorang yang sholat sambil menangis? Kalau ngelihat orang abis sholat menangis pernah. Tapi kalau lagi sholat? Pas pulang sholat Jumat nangis hilang motornya pernah. Oh bukan. Itu menangis karena duniawi dong Mas Bedu. Ya pernah sih beberapa kali lihat waktu itu ada orang lagi sholat subuh tuh kayaknya pada saat rakaat keberapa tuh dia nangis keluar air mata. Masya Allah kok bisa gitu ya Mas Bedu ya? Iya nggak tahu ya. Mungkin dia paham akan surat atau ayat yang dibacakan oleh imam terus dia resapi dan akhirnya dia tahu gitu loh dan akhirnya dia menangis. Masya Allah, pengen deh Zara jadi bisa kayak gitu Mas Bedu. Bedu juga pengen bisa kayak gitu. Iya ya. Bisa menangis karena Allah. Iya, bukan menangis karena utang ya Mas Bedu. Menangis karena ditinggal seseorang. Aduh, jangan. Harus menangis cuma karena Allah ya. Iya. Waalaikumsalam. Salam. Nah, Ya, Damang. alhamdulillah, Ma. Damang Bedu. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ada yang segar-segar. Bagaimana kalian kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mama. Mah, Naon? caranya menangis karena Allah tuh gimana ya, Mah? Tadi kata Mas Bedu, kita harus menangis karena Allah gitu, bukan karena duniawi ya Mas Bedu ya? Itu Ya, seharusnya yang benar. Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal quluba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa. Wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Menangis karena Allah. Lihat diri kita masing-masing. Pernahkah kita nangis gara-gara takut sama Allah? Apa enggak? Pernah. Pernahkah kita nangis gara-gara mikirin dosa kita banyak? Apa belum pernah? Pernah, Mah. Pernahkah Anda nangis gara-gara banyak utang? Takut nggak bayar? Itu yang salah. Pada ngacung. Jadi pertanyaan Zahra tadi terjawab. Iya, Mah. Ya Allah. Yang saya kalian itu nangis kenapa? Mikirin dunia. Dunia, Mah. Sampai cepet ngacungnya ya. Kalian mah enggak. Jadi yang mendapatkan pahala, Masya Allah. Karena nangisnya tergetar hatinya ketika mendengar disebut nama Allah. Masya Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah tergetar hatinya ketika mendengar disebut nama Allah. Naik imannya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tuh. Jadi orang yang hatinya begitu dekat kepada Allah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini tandanya yang pertama hatinya bergetar kalau mendengar disebut nama Allah. Punten. Kita yang mengaku beragama Islam. Banyak sekali azan dikumandangkan cuek-cuek. Di warung, di mobil, di motor. Padahal maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit begitu banyak orang-orang yang mu'alaf. Mereka non-muslim. Begitu mendengar dikumandangkan azan. Suara apa ini? Tergetar hati mereka. Bahkan ada yang ngobrol ke saya. Gara-gara dia itu melewati masjid, dibacakan surat Al-Ikhlas, mereka tergetar hatinya. Tuh, aneh tapi nyata survei membuktikan. Justru yang semenjak lahir dia muslim, tidak tergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Artinya apa? Maaf,
artinya iman kita belum mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena orang yang benar-benar beriman, yang hatinya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar. Kenapa? Dia merasa betapa kecilnya saya, betapa agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah, betapa maha mulianya Allah, betapa maha saya bukan apa-apa. Sehingga dia tergetar. Kemudian kalau mendengar ayat-ayat yang dikumandangkan, iman mereka semakin naik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran di depan kalian, dengarkan, perhatikan, niscaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Di kita, maaf, jangan jauh-jauh. Acara Mauludan, acara Isra Mi'raj, bahkan panitianya sekalipun, saya melihat langsung. Bukannya di panggung ada orang baca Al-Quran, yang baca terjemahnya. Panitia mah warawiri, ngatur segala macam. Ya Allah. Rugi. Kapan kita mendapatkan rahmat? Boro-boro tergetar, boro-boro sampai menangis, tersungkur karena mendengar disebut nama Allah. Bagaimana caranya? Tingkatkan iman kita kepada Allah. Belajar, cari ilmu pengetahuan tentang ilmu agama. Dekatkan hati kita semakin mendekat kepada Allah. Kita wajib menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa. Allah yang segala-galanya. Kita bukan apa-apa. Allah yang maha segala-galanya. Maka akan timbul rasa iman kita kepada Allah. Bagaimana lagi meningkatkan iman? Biar tergetar hati kita ketika mendengar nama Allah. Ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita semua pasti suatu saat pernah melakukan perbuatan dosa. Dosa karena dua. Yang pertama, dosa dikerjakan karena godaan setan. Karena godaan setan, iblis, manusia ini. Setan yang berbentuk berwujud manusia. Ada nggak? Ada mah. Ada. Jadi manusia berbuat dosa. Berbuat hilaf. Digodain setan, digodain manusia. Nggak usah ngaji, mendingan kesini aja kita. Yang kedua, manusia berbuat dosa karena manusia punya nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau manusia sudah kebawa nafsu, masya Allah, imannya jauh berkurang. Boro-boro dia menangis tersungkur. Berbeda jauh dengan orang-orang yang benar beriman kepada Allah. Mendengar disebut nama Allah, mereka langsung tersungkur sujud. Mereka menangis mengakui keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita mantap kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan yang ini. Amin, ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang menangis dan bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah disebut ya, Ma ya. Amin. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi jadi jamaah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, Nawan. kalau melihat tema kita hari ini menangis karena Allah, kan juga Rasulullah kan kalau dalam sholatnya juga beribadah itu katanya yang bengkak mata kakinya bukan mata itunya. Makanya nih, maaf ya. Rasulullah SAW dijamin maksum. Ya kan? Iya, mah. Yang dijamin maksum saja dia tetap sholat. Beliau kakinya sudah bengkak tetap sholat. Siti Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau sholat sampai kakimu bengkak? Rasul mengatakan biasanya menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Sebagai hamba yang bersyukur bagaimana seluruh aspek yang Allah berikan kepada kita dipakai di jalan yang Allah ridhoi. Iya, mah. Tubuh kita, tenaga kita, kekuatan kita, umur kita, kemudian mata, hidung, telinga, tangan, kaki, harta, kekayaan, pangkat, jabatan dipakai di jalan yang Allah ridhoi. Ini yang seharusnya. Coba, makanya kita ini Quran harus tahu artinya. Iya, mah. Bacaan sholat harus tahu artinya. Kemudian zikir kita harus tahu artinya.
Kalau nggak tahu artinya hati kita kan ngambang Bedu. Ya, kemana-mana mikirnya ya, Mak. Coba, pernah nggak Bedu juga kalian nih sholat imamnya sampai nangis? Pernah dengar itu. Kalau dia membaca ayat Al-Quran yang termasuk misalnya balaman kasaba sayyatan wa tatbihatiatu paulai kasabun narihum piha khalidun. Itu imam sampai nangis sesenggukan. Masya Allah. Dia membayangkan seandainya saya seperti ini banyak dosa. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekalnya selama-lamanya. Dia nangis terseduh. Coba lihat dulu misalnya zikiran. Zikir sampai nangis terseduh-sedan. Kenapa? Karena orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memikirkan dosa yang saya lakukan seolah-olah gunung yang sangat besar. Kita duduk di sampingnya takut ketimpa gunung. Tapi orang munafik, orang yang jauh daripada iman, mereka mengatakan dosa mereka kayak lalat yang lewat di hidung. Beda nggak? Beda mah. Kenapa Rasulullah membandingkan dengan gunung? Kalau lalat nempel di hidung digituin doang kabur. Pergi langsung mah. Tapi kalau kita duduk di samping gunung, gunungnya itu misalnya roboh, jarang orang yang selamat, benar nggak? Tinggal tewas. Maksudnya biar kita menyadari dosa yang kita lakukan betapa besarnya dosa kita. Jangan kita merasa, alah dosa kecil doang. Tapi yang harus kita pikirkan siapa yang kita hianati, Allah kan? Iya. Harusnya kerjakan segala perintah Allah, hindarkan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya Utsman bin Affan dia lewat ke sebuah kuburan. Dia duduk nangis terseduh-seduh nangis di situ. Para sahabat nanya, "Wahai Utsman, kenapa? Kalau bercerita surga dengan neraka engkau tidak nangis. Tapi melewati kuburan nangis sampai jenggotnya basah dengan air mata." Utsman menjawab, karena yang namanya Rasulullah bersabda, kuburan ini persinggahan pertama setelah datangnya kematian. Kalau di kuburan ini baik, selanjutnya di sana baik akhirat kita. Tapi kalau di kuburan ini kita buruk, dapat azab kubur, siksa kubur, selanjutnya lebih berat dari itu. Itu langkah pertama. Oleh karena itu, orang yang benar-benar nangis karena takut kepada Allah, dia wajib menyadari betapa sedikitnya ibadah yang saya lakukan. Betapa banyak dosa yang kita lakukan. Betapa banyak nikmat karunia daripada Allah yang diberikan kepada kita. Coba hitung sekarang. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Ibadah kita kepada Allah hitung berapa jam? Ngaji, baca Quran, kemudian belajar ilmu agama, kemudian sholat kira-kira berapa jam? Nggak nyampe dong. Sampai nggak seperempat jam? Enggak mah. Seperempat hari? Nggak kan? Nggak nyampe seperempat hari. Tapi nikmat dari Allah setiap saat dan kesempatan. Jangan jauh-jauh. Mari anak-anakku sekalian kita tarik nafas. 1, 2, 3. Buang. Saya tanya, gratis apa beli? Gratis, Gratis, mah. Anda bayangkan. Kalau mamah nih sakit, dirawat di rumah sakit. Kelas 3 yang murah aja. 1 jam oksigen 60.000. Di kelas 2, 80.000. Di kelas 1, 100.000. Kalau mamah sehari semalam harus butuh oksigen, napas doang 2.400.000. Bedu punya anak 3, suami istri 2. Kalau suruh beli oleh Allah oksigen, buat napas doang 12 juta. Langsung buat napas doang langsung ngosan. Napas doang. Itu nikmat dari Allah. Tapi manusia kurang mensyukurinya. Ya Allah. Ini yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Boro-boro nangis sesenggukan. Mengingat kelemahan kita. Sekarang begini deh. Pernah nggak kalian melihat ada orang nggak bisa pipis? Iya, Bang. Dioperasi berapa puluh juta. Ya Allah. Gak bisa buang angin juga, Bang. Betul. Kita kurang bersyukur dengan nikmat Allah. Harusnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala makin banyak nikmat, makin mendekat. Di kita kebalikan, makin banyak nikmat, makin menjauh dari Allah. Astagfirullah. Survei membuktikan jangan-jangan diri kita. Nauzubillah min dzalik. Ini istidraj. Makanya Allah berfirman, kata Allah, kalau mereka yang melupakan aku, begitu mereka melupakan aku berikan semua yang mereka inginkan dengan sempurna. Di puncak kebahagiaan, aku hancurkan mereka dengan tiba-tiba dan mereka berputus asa.
apakah ingin kita masuk dalam ancaman Allah seperti ini? Coba, Masya Allah, contoh Ustadz Arifin Ilham. Kalau mimpin zikir, Masya Allah, nangis sesenggukan dia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Benar-benar dihayati dari hati yang paling dalam. Kita kadang-kadang kalau tahlilan tuh mama lihat mak-mak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana dihayati. Al-ajalah minas syaiton wa ta'ni minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah itu pekerjaan setan. Kehati-hatian dalam ibadah itu perintah Allah. Makanya dengan banyak berzikir kepada Allah makin mantap hati kita. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan semakin banyak berzikir, dia tenang dan tentram. Masya Allah. Untuk diketahui oleh kalian, menangis karena Allah itu nggak bisa spontan loh, tidak bisa direkayasa. Nggak bisa direkayasa. Ntar saya mah kalau sholat pengen nangis baca ayat ini. Ya nggak bisa. Nggak bisa dikarang-karang, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, tapi spontan. Contoh, mama bawa jamaah haji, lagi tawaf. Kebetulan jam 2 malam, agak sepi. Begitu putaran yang keempat, itu jamaah mama bapak-bapak ya, nangis sampai ngubruk di ubin. Nangis nggak berhenti. Nangis mah. Pada saat itu mungkin dia ingat dosanya. Mungkin dia ingat dengan kekuasaan Allah, kita tidak tahu. Nangisnya dia sulit untuk dihentikan. Jadi orang yang benar-benar menangis karena Allah, bukan rekayasa, bukan karangan, bukan diciptakan nanti jam sekian di tempat anu saya nangis, tapi spontan. Kenapa? Kedekatan hatinya kepada Allah. Masya Allah. Itulah kenapa yang dinilai oleh Allah bukan wajah kita, Ya. tapi hati kita. Baiklah kalau begitu Mama. Nah ini spontan juga nih, ada pesan-pesan yang mau lewat Mah. Kita izinkan dulu ya. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Dan yang ada di studio boleh nanya juga ya setelah ini ke Mama. Tetaplah bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan nih Mas Bedu. Oke Sarah, jamaah yang ada di studio yang mau bertanya kepada Mama Dede, kami persilakan. Ayo. Mangga berdiri nak. Mangga Silakan, sayang. berdiri. Iya. Yuk. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia Kotrunada. Nadia Kotrunada. Nah kebetulan kami dari IKI. Ya. Galau nih Mas, saya Ada ada apa? pertanyaan. Mangga. Pertanyaannya, saya pernah mendengar suatu istilah gitu ya Ma. Kalau misalnya nih, istilahnya tuh seperti ini. Kalau misalnya kita di dunia menangis terseduh-seduh karena Allah, nanti di akhiratnya tuh kita akan tertawa berbahagia gitu. Ya. Itu maksudnya seperti apa ya Ma? Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku, tapi akhirat di hati. Di hati, Masya. Maksudnya apa? Pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran, semua di tangan, gampang melepasnya. Iya. Tapi akhirat di hatiku. Di hati. Maksudnya apa? Berbuat apapun, berkata apapun, bersikap bagaimanapun kita berpikir bagaimana akibatnya di alam akhirat. Diterima oleh Allah enggak? Masya Allah. Bahagia di alam akhirat. Iya Mah. Jadi betul yang ditanyakan, kalau sekarang di alam dunia mungkin kita tidak mendapatkannya, nangis, sedih karena tidak mendapatkannya hanya karena Allah. Di akhirat kita mendapatkannya sambil tersenyum dan tertawa karena itulah hidup yang abadi. Jadi jadikanlah keduniaan di tangan kita, masalah dunia, tapi akhirat di hati kita. Di hati. Sehingga setiap helaan napas, setiap kita berbicara, berbuat, bersikap, berperilaku, kita berpikir bagaimana akibatnya di alam akhirat nanti. Begitu Masya Allah. maksudnya. Iya. Sudah puas ya Nadia? Oke, alhamdulillah. Sudah tahu maksud dari Nadia Kotrunada.
Sudah tahu maksud dari istilah yang kamu tanyakan tadi, sudah tahu ya? Oke, alhamdulillah. Iya. Selanjutnya nih mah, boleh ke Instagram ya. Top. Terima kasih jamaah yang sudah bertanya melalui Instagram. Ini salah satunya yang dipilih ada Marina Eca 43. Marina Eca 43. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Mau nanya mah, apakah dengan bersedih dan menangis karena Allah, Allah menyukai dan menyayangi kita mah? Bagaimana mah? Marina, sekali lagi. Kalau Anda bersedih, nangis, menangisi dosa yang pernah kita lakukan, bertaubat kepada Allah, makin mendekat kepada Allah, karena hati Anda begitu terenyuhnya, begitu terharunya diberikan kehidupan oleh Allah seperti ini, sementara ibadah kita sangat sedikit, itu yang diterima. Diterima. Makanya Mah bilang tadi, tidak bisa direkayasa. Itu datangnya spontan, ujug-ujug datang, coba. Kadang kalau kita berdoa bermohon kepada Allah, ada air mata. Kadang-kadang kalau kita lagi duduk ada orang ceramah, kita mendengarkan si penceramah bercerita tentang dosa orang, tentang iman seseorang. Kadang-kadang kita merasa terpukul, tersindir dengan ucapan mereka, air mata tuh keluar. Netes Itulah yang diterima oleh Allah. Ya. Bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Spontan datangnya. Kenapa? Tandanya hati dia dekat kepada Allah. Dan merasa apa yang dia lakukan ini adalah benar-benar keharusan seorang hamba kepada Allah. Baik, ada lagi nih mah. Mangga. Boleh ya? Menyambung sedikit Mah, Allah menyukai rintihan hambanya. Apakah itu artinya Allah juga suka mendengar kita menangis karena Allah gitu ya Mah? Begini. Ketika Allah ciptakan malaikat dan manusia, sengaja oleh Allah manusia itu berbuat salah dan berbuat lupa. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai rintihan hambanya di siang hari. Bagi yang berdosa di malam hari, Allah menyukai rintihan hamba di malam hari. Bagi yang berdosa di siang hari. Artinya kita manusia wajar berbuat salah. Tapi yang Allah tidak suka kalau salah yang disengaja. Tapi catatannya seperti yang bertanyakan tadi. La kabirota mal istighfar. Wala sogirota mal isror. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan besar dikerjakan terus menerus. Artinya apa? Begitu mengerjakan dosa langsung taubat dengan taubatan nasuh. Itu maksudnya. Iya. Makanya yang disukai adalah rintihan taubat. Taubat benar Mah. Iya. Tapi emang bener ya Maya, bayi lahir aja langsung nangis ya Mah, keluar langsung Ya. menangis dia. Ya. Masya Allah. Makanya kalau 2/3 malam Allah turun ke lapisan langit yang pertama. Alamin mustarhimin, adakah di antara kalian yang merahmat? Ada min mustarzikin, adakah di antara kalian yang minta rezeki? Kata Allah, ala min mustagfirin, adakah di antara kalian yang mohon ampun kepadaku? Kalau kitanya bangun 2/3 malam, jam 2, jam 3, terus berdoa bermohon kepada Allah, nyambung. Nyambung. Kalau masih bobo, Ya Allah. kagak nyambung. Iya benar. Allah tawarkan, kitanya bobo, nyambung nggak? Iya. Enggak mah. Makanya kitanya bangun dari 2/3 malam. Kita berdoa, bermohon, maka rahmat diberikan, rizki diberikan, ampunan pun Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah, insya Allah. Ini masih bisa satu lagi ya Ma ya. Sok. Dari Alif Firmansyah 5. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ada apa? Ma, menangis kan bukan suatu kewajiban sih ya Ma. Tapi jika menangis karena Allah, apakah menjadi tolak ukur kelembutan hati seorang hambanya Ma? Betul. Kenapa orang tadi menangis? Menyadari kekerdilan dirinya, kelemahan dirinya, mengakui keagungan daripada Allah. Karena orang tadi banyak berzikir setiap saat dan kesempatan ingat kepada Allah, semakin lembut hatinya. Masya Allah. Berbeda orang yang mengerjakan dosa, hatinya makin keras, jauh daripada taubat, apalagi zikir kepada Allah. Pada Allah. Makanya setiap kesempatan kita banyak berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, apapun itu silahkan agar hati kita lembut. Caranya bagaimana? Pergilah ke majlis taklim. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya sama gurunya. Beda dengan majlis YouTube, cuman ngedengerin doang kan? Iya, Nggak ada satu arah. komunikasi kan? Satu arah. Satu arah. Kalau dengan guru kita langsung nanya, ini yang ngerti, bagaimana ini yang ngerti, diterangkan sama mereka. Ada dialog ya Mah. Ada dialog. Iya. Dua Dua arah. arah. Kalau YouTube kan cuma satu arah. Itu yang diterima, siapa tahu pemahaman kita salah. Masya Ya kan? Itu. Kalau seandainya orang yang menangis mendengar labaik Allahumma labaik dan selanjutnya itu mah menangisnya tuh karena ya Allah pengen banget ke sana. Sebenarnya itu niatnya atau alasan dia menangis itu
Bagus nggak tuh pakai gitu? Insya Allah. Karena begini, begitu kita mendengar labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, kita nangis. Ya Allah, kapan saya datang lagi ke rumahmu ya Allah? Iya. Itu bagus, artinya hati kita terpaut kepada Baitullah, Masya Allah. rumahnya Allah, lambang Allah di muka bumi, di mana merupakan kebahagiaan kita sebagai umat Islam, karena itu adalah nomor 5 di dalam rukun Islam. Itu diperbolehkan. Nomor 5. Cuman yang salah bagaimana? Mm-mm. Nangis lihat gambar Ka'bah. Dulu waktu saya haji di pojok sono tuh gue diri. Ya Allah. Duduk di situ tuh sembari makan roti. Itu yang salah. Gitu. Kalau kita minta sama Allah biar bisa kembali ke rumahmu ya Allah, itu yang baik. Jadi beda niat. Baik, kalau begitu Mama daripada ngeliatin Ka'bah sambil makan roti, mendingan makan rotinya sambil lihat pesan-pesan yang mau lewat berikut ini aja. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Kita beri kesempatan lagi. Jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Mangga, silakan Deng, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke Nur Hasanah. Galau nih mah, Ada izin apa, sayang? bertanya. Jika kita sebagai anak muda suka nonton video-video yang unik, yang lucu, terus gimana cara kita agar Hatinya nggak keras agar gitu. hatinya ya tidak keras gitu? Oke. Iya. Kebanyakan nonton. Saya tanya Nur Hasanah, yang dimaksud unik oleh Anda yang muda kan sama nenek beda. Yang dimaksud unik tuh yang kayak apa gitu kan, biar saya nggak salah Lucu tanggap. lah, video Ya, lucu. kebanyakan ketawa-kelawa lah, apalagi Nah. kakak-kakak gitu Pak. Sekarang, orang yang hatinya lembut, yaitu orang yang menangisi kehidupan. Masya Allah. Daripada orang yang banyak tertawa. Nur Hasanah, Rasulullah bersabda, orang yang terlalu banyak tertawa, apalagi mentertawakan sesuatu yang tidak perlu, itu mengeraskan hati. Nauzubillah min zalik. Makanya di akhirat nanti dia banyak menangis. Jadi kita harusnya justru maaf dalam tanda kutip. Bolehkah Nur Hasanah kita nih nonton yang lucu? Boleh, sekedar hiburan biar nggak terlalu bete. Tapi porsinya punten, jangan kebanyakan. Kalau porsinya kebanyakan salah tingkah pola kita. Jadi seperti yang tidak dikehendaki oleh Allah, ngakak aja ketawa-ketawa. Sementara waktu kita habis untuk tertawa, tidak mengingat kepada Allah, itu yang tidak disukai oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Begitu Nur Hasanah. Oke, Mah, ini kita ke Instagram dulu ya, Mah. Sok. Ini ada lagi yang dipilih sama tim kreatif kita dari Herlia Albana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ya, ada apa? Akibat dari perbuatan maksiat adalah penyesalan dan rasa bersalah yang tidak ada habisnya. Walaupun sudah melakukan taubatan nasuhah dengan menyesalinya, memohon ampun dan tidak mengulanginya. Apakah setelah bertaubat kita tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahan kita di akhirat nih, Mah? Terima kasih. Oke. Semoga ya. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kamu kepada Allah dengan taubat yang ikhlas daripada hati yang paling dalam. Mudah-mudahan, nggak pasti kan? Oh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini nyambungkan dengan pertanyaannya. Syaratnya 3. Menyadari yang saya kerjakan dosa. Mohon ampun kepada Allah dengan dosa yang saya kerjakan. Yang ketiga, janji sama Allah. Janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi. Dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kenapa Allah katakan asa mudah-mudahan? Karena orang bertaubat yang diterima oleh Allah dari hati sampai mulut sampai kelakuan. Tidak sedikit orang yang taubat dari leher doang sampai mulut. Minta ampun, besok balik lagi. Hilang. Ini yang tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau ditanyakan apakah dihapus, kalau memang betul-betul dengan taubatan nasuha yang 3 syaratnya terpenuhi, insya Allah memang pemutihan. Amin. Ya Ibnu Adam la taitani. Ya Ibnu Adam
la ataitani, hai anak Adam, kalau seandainya kamu punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kamu. Tidak pernah syirik kepada Allah. Kamu bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubatmu dengan sepenuh lengkungan bumi pula. Kalau ada dosanya banyak sekali, tidak pernah syirik kepada Allah, dia taubat dengan taubatan nasuha, maka dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, Allah datang menyambutnya dengan ampunan sepenuh bumi. Diterima. Diterima. Artinya pemutihan. Pemutihan ya, Mas. Hanya banyak istighfar. Baik. Kalau begitu Mama, terima kasih banyak tausiahnya Mama hari ini ya. Masya Allah jamaah, hari ini tentunya kita diingatkan Mama nih, agar bisa memiliki hati yang lembut dan juga dapat menangis karena Allah. Jangan hanya menangis karena dunia. Aduh, menangis saat kita beribadah kepada Allah, itulah yang disukai oleh Allah. Seperti yang tadi Mama sampaikan, ikutilah bagaimana sahabat-sahabat Nabi memposisikan dunia itu hanya ada di genggaman tangan dan akhirat ada di hati. Semoga kita semua dapat merubah sikap dan perilaku kita agar kita bisa menjadi makhluknya Allah yang sangat sayang kepada Allah, sehingga hati kita selalu tergerak untuk bisa mendekatkan diri, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita perbanyak berdoa yuk jamaah. Silakan Mama. Baik pemirsa dan anak-anakku sekalian, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, dengan iman dan takwa yang ada kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami hindari apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Agar kalau kami berzikir kepadamu, benar-benar kami merasa dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, hindarkan kami semua dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kekuatan kemampuan agar kami tidak mengikuti langkah-langkah setan yang terkutuk. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami jauh dari hati yang keras karena banyak dosa yang kami lakukan. Sadarkan kami untuk taubat dengan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak turunan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tunjukkan ke jalan-Mu yang baik, benar dan lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.